Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ketua Senat, Pak Rektor, para anggota Senat, pimpinan Fakultas dan Universitas Jember. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya guru besar dari Universitas Diponegoro, tapi pada kali ini saya diberi kehormatan untuk memakai jas atau toga kebesaran dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Ini toga yang luar biasa pada kesempatan ini. Toga ini saya sudah minta izin Pak Rektor dan Pak Dekan, Pak Ketua Senat, mohon izin untuk saya bawa pulang sebagai kenang-kenangan yang luar biasa bagi kesempatan ini. Oleh karena itu menggenapi toga kenangan dengan saya, toga Ketua Mahkamah Konstitusi, toga dari Universitas Jember, toga dari Universitas Andalas, dan toga dari Universitas 11 Maret. Jadi luar biasa, saya menjadi guru besar tamu di berbagai perguruan tinggi dan saya mempunyai toga kebesarannya. Ini untuk kenang-kenangan saya bersama keluarga besar saya. Ternyata saya bisa berkiprah tidak hanya di Universitas Diponegoro tapi di tingkat nasional. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, sahabat saya, Bapak Menko Polhukam, Prof. Mahfud, sahabat saya, Pak Menteri Profesor Yasona Lauli, sahabat saya, Bapak Wakil Ketua MPR, Pak Dr. Ahmad Basarah, sahabat saya, dan para guru besar baik universitas internal maupun guru besar eksternal, Profesor Satya Adinanta yang sangat saya muliakan. Para pejabat tinggi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Jember, hadir pada kesempatan ini Ketua KPU. Ini Ketua KPU itu kalau diundip asisten saya. Tapi sama-sama santri NU di Jawa Tengah. Sungguh sangat berbahagia saya bisa berada di tengah-tengah forum yang sangat terhormat ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam mengayu bagio pemberian penghargaan dari negara yang luar biasa, jabatan yang tertinggi sebagai tenaga akademik pada Prof. Bayu, adik saya, dan pada Prof. Sri Hernawati, teman saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya sampaikan ucapan selamat kepada Prof. Bayu dan Ibu serta putra-putra. Saya secara pribadi mengenal Prof. Bayu, Ibu dan putranya. Karena pada waktu saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Bayu bersama istri dan putranya pernah main ke rumah dinas di Widya Chandra yang sekarang ditempati oleh Prof. Anwar Usman beserta Ibu di Widya Chandra. Waktu itu putra yang pertama masih sangat kecil, semua barang-barang saya dipegang-pegang. Tapi sekarang saya lihat sekarang sudah cantik, sudah besar, sudah menjadi gadis yang dapat dibanggakan dalam keluarga Prof. Bayu. Jadi secara pribadi saya kenal Prof. Bayu sejak muda dan kita sama-sama bergerak di Ormas, organisasi Persatuan Alumni GMNI yang saya sekarang menjadi ketua menggantikan
Bapak Dr. Ahmad Basara. Yang kedua, saya ucapkan selamat pada Ibu Sri Profesor Sri Herniwati bersama keluarga, karena dengan pencapaian ini, beliau berdua sudah mencapai gelar jabatan yang tertinggi. Perlu saya sampaikan, pencapaian yang luar biasa dari seorang dosen menjadi guru besar, itu sungguh sangat berat, dan itu didukung oleh keluarga, terutama didukung oleh istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu tadi, mendengar itu semua karena cinta, saya teringat kembali pada 15 tahun yang lalu pada waktu saya pengukuhan, juga saya sangat berbahagia menangis karena kebahagiaan yang luar biasa. Karena jabatan yang tertinggi seorang tenaga akademik adalah jabatan profesor. Kemudian tadi pesan Bapak Dr. Ahmad Basara, Prof. Bayu didoakan untuk bisa berkiprah secara nasional. Itu bonus. Jadi yang utama adalah gelar tertinggi di bidang akademik, yaitu profesor. Untuk bisa menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, atau menjadi anggota DPR, atau menjadi pejabat publik di tingkat nasional, itu adalah bonus. Sekarang pesan saya kepada Prof. Bayu, kalau belum bisa mencapai itu, sering cuci tangan supaya garis tangannya menjadi bagus. Karena pengalaman saya itu setelah menjadi dekan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya bisa menjadi hakim konstitusi, bisa menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang masih tetap jadi hakim konstitusi, itu karena apa? Garis tangan saya baik sekali dan bagus. Ini contoh garis tangan yang baik. Karena garis tangan yang sudah baik ini, maka saya jarang cuci tangan. Begitu Prof. Bayu. Kemudian Prof. Bayu perlu saya ingatkan, dan Prof. Sri Herniwati perlu saya ingatkan, yang santai-santai dulu, bisa menjadi guru besar, bisa menjadi pejabat sebagaimana yang duduk di sini, itu adalah peran istri atau peran keluarga. Tapi kalau jadi guru besar, itu saya ingat sekali ada 3 lupa. Lupa yang pertama, itu guru besar kalau usianya di bawah 60. Itu kalau pergi-pergi biasanya lupa istri. Kalau guru besar yang usianya di bawah 60. Prof. Bayu guru besar di bawah usia 60, saya pesan jangan lupa istri. Karena bisa besar, bisa menjadi guru besar karena peran istri. Jadi jangan lupa. Saya waktu usianya 60, sering tugas berbagai tempat, kadang-kadang lupa istri. Kemudian setelah menginjak, saya sudah melewati usia 60 sampai 65, itu juga lupa. Karena guru besar memang pelupa. Lupanya apa? Kalau ke kantor lupa membetulkan resleting saya. Jadi sering terbuka. Oleh karena itu kalau di kantor atau di kampus, mahasiswa yang mengingatkan, Prof, resletingnya belum dibetulkan. Sekarang usia saya sudah 67. Ternyata lupanya sudah berbeda lagi. Lupanya kalau masuk ke toilet, resleting belum dibuka sudah kencing. Oleh karena itu, Prof. Bayu jangan melalui proses-proses sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena Prof. Bayu adalah orang baik, guru besar yang berkualitas, yang masa depannya cerah. Mari kita doakan bersama. Pesan yang penting kepada Prof. Bayu, mari Prof. Bayu, kebetulan di sini hadir para mahasiswa, para guru besar, para dosen di bidang hukum. Kita itu dalam pendidikan hukum di Indonesia sering lupa. Seolah-olah ilmu hukum yang berasal dari negara-negara lain itu lebih hebat daripada hukum yang harus dibangun di Indonesia. Ini saya ingatkan kembali. Saya juga
kesadaran ini muncul setelah saya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Hukum yang harus dibangun di Indonesia adalah hukum yang berkarakter Pancasila. Jangan menalurikan hukum-hukum asing untuk diterapkan di Indonesia, karena kosmologi yang ada di Indonesia berbeda dengan kosmologi hukum yang dibangun di negara-negara lain. Kita tahu bahwa hukum yang besar, sistem hukum yang besar berasal dari sistem hukum civil law system, sistem common law system. Biasanya para dosen, apalagi yang habis pendidikan dari luar negeri, sok keminter. Memberikan pendidikan tinggi hukum dengan menggunakan teori-teori hukum asing. Padahal pesan saya setelah saya aktif di Mahkamah Konstitusi, mestinya kita bersama-sama Prof. Bayu membangun hukum yang berkarakter Pancasila. Hukum yang berkarakter Pancasila dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi, terutama prinsip yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Warisan The Founding Fathers, warisan Bung Karno, warisan Soekarno, sungguh luar biasa. Grand teori yang dibangun oleh The Founding Fathers bagi Indonesia merdeka itu sudah cukup untuk membangun hukum yang berkarakter Pancasila. Salah satu saya bisa menyebutkan begini. Orang sering menyebut welfare state. Kalau saya, Indonesia tidak sekedar welfare state, tapi Indonesia religious welfare state. Itu yang harus dibangun. Kemudian yang kedua, berhukum itu hanya ada dua sebetulnya, secara garis besar. Satu, membuat hukum. Dua, menegakkan hukum atau mengimplementasikan hukum. Kedua itu di Indonesia tidak sekuler dan tidak didasarkan hanya pada satu agama saja, tapi didasarkan pada sinar ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila. Oleh karena itu berhukum di Indonesia sudah ada irah-irah yang sungguh luar biasa yang tidak ada dalam praktek berhukum di negara-negara yang lain. Saya beri contoh, pada waktu membuat hukum, membuat undang-undang di Indonesia ada irah-irah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian menegakkan hukum, seluruh badan-badan peradilan di Indonesia menggunakan irah-irah keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, mari kita bersama membangun hukum yang disinari oleh sinar ketuhanan. Kalau sampai hari ini belum tercipta, karena yang salah para guru besar Fakultas Hukum di Indonesia. Mengajarkan bukan hukum yang berkarakter Pancasila. Mari Prof. Bayu, dan mari bersama-sama para undangan yang hadir di sini yang berasal dari Fakultas Hukum atau dari ilmu hukum, kita praktekkan berhukum berdasarkan Pancasila. Demikian sekali lagi selamat Prof. Bayu, selamat Prof. Erni atas pencapaian yang tertinggi di bidang akademik. Selamat kepada Universitas Jember yang sudah menambah 2 orang guru besar yang luar biasa. Saya tidak bisa mengomentari ilmu kedokteran gigi. Karena saya jauh dari ilmu kedokteran gigi, apalagi gigi saya juga gingsul gak baik. Maka saya tidak bisa mengomentari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.